Masukkan, proses device ini adalah unit pemrosesan, output device adalah unit keluar, backing storage adalah unit penyimpanan, dan peripheral adalah unit tambahan. Yang pertama adalah membahas unit in device atau unit masukan. Unit masukan ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Contoh dari input device ini adalah keyboard, mouse, touchpad, serta joystick atau gamepad yang sering dipakai dalam bermain game. Baiklah, yang kedua ini adalah proses device. Proses device itu adalah unit pemrosesan, di mana terdiri dari prosesor, register, cache, ROM, dan juga RAM. Prosesor ini adalah otak dari segala komputer. Register ini adalah jenis memori yang dapat pada prosesor. Cache merupakan memori yang dapat meningkatkan kecepatan komputer. ROM ini adalah fungsi untuk membantu proses kerja komputer, dan RAM ini merupakan jenis-jenis memori yang dapat dibagi, diisi, dan diubah menurut kebutuhannya. Masuk ketiga yaitu output device, yang dimana output device ini terdiri dari monitor, printer, speaker. Output device ini juga merupakan monitor itu untuk menampilkan sebuah gambar yang diperintah melalui CPU. Kalau printer menghasilkan tulisan fisik untuk ngeprint ataupun lainnya. Speaker ini adalah untuk mengeluarkan suara yang dapat terhubung dari internet ataupun yang lainnya dan mengeluarkan suara dari speaker. Intinya speaker itu adalah alat pengeluar suara. Yang keempat adalah storage. Storage ini terdiri dari RAM, ROM, bus, memori cache, SSD, dan SSHD. Biasanya RAM itu adalah random access memory yang dimana dapat diisi dan diisinya dapat dibaca kembali. Yang kedua adalah ROM adalah penyimpanan urutan instruksi tertentu yang sering digunakan sehingga lebih efisien jika waktu tersedia di memori. Contohnya BIOS atau Basic Input Output System biasanya muncul saat layar pertama dihidupkan dan muncul BIOS seperti itu atau di awal. Bus adalah tempat penyimpanan utama prosesor. Yang keempat adalah memori cache, yaitu untuk data yang sedang diakses berulang-ulang dan untuk lewat semua instruksi. Yang kelima adalah SSHD. SSHD ini adalah yang tertinggi dari hard disk maupun SSD. SSD ini yaitu perangkat penyimpanan data yang menggunakan serangkaian IC sebagai memori yang digunakan untuk menyimpan data atau informasi. Nah, yang terakhir yaitu SSHD. SSHD ini yaitu gabungan dari hard disk drive dan juga solid state drive, yang dimana model penyimpanannya terbaru yang ditemukan saat menggabungkan nilai plus dari kedua jenis penyimpanan untuk jadi yang lebih efektif, biasanya dipakai pada perkantoran. Baiklah, yang kelima yaitu peripheral. Peripheral ini biasanya mirip ballpoint, yaitu like pen-nya. Yang kedua adalah trackball. Yang ketiga adalah joypad atau gamepad. Berdasarkan modulnya terbagi menjadi single inner memory module atau SIM, SYMM, DIMM, double inline memory module. RAM adalah rambus inline memory module, yang dimana berdasarkan jumlahnya juga ada 30, 72, 68. Yang pertama yaitu FVM DRAM, IDO RAM, BEDO RAM, SD RAM, dan RD RAM, serta DDR SD RAM. Yang terakhir adalah CPU. Apa sih maksud dengan CPU? CPU adalah komponen gabungan dari semua elektronik yang terdiri dari casing CPU, motherboard, prosesor, RAM, hard disk, CD atau DVD RAM atau ROM, dan VGA, serta sound card, power supply, dan juga yang terakhir yaitu cooling fan. Membahas yang pertama yaitu casing PC. Casing PC ini biasanya digunakan untuk melindungi komponen dalam komputer seperti debu, panas air, ataupun kotoran lainnya pada saat bekerja.
Casing juga berfungsi untuk tempat meletakkan pemasangan komponen komputer seperti power supply, optical disk drive, hard disk, prosesor, dan yang lain-lain. Motherboard ada, dan yang kedua adalah motherboard. Motherboard juga termasuk salah satu bagian CPU yang paling penting. Motherboard ini merupakan papan sirkuit tempat berbagi komponen elektronik atau komponen komputer lainnya saling terhubung seperti prosesor, video card, sound card, hard disk, dan yang lain sebagainya. Dan juga ada slot seperti soket dari slot SATA, slot PCI, dan I/O ports. Fungsi motherboard adalah untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Yang ketiga, prosesor ini adalah induk dari segala otak komputer. Yang keempat adalah RAM. RAM ini terdiri dari random access memory, yaitu DDR2, DDR3, DDR4. Dan prosesor tadi, sampai saya lupa, terdiri dari i9 yang paling tinggi sekarang dan AMD Ryzen 7. Baiklah, yang kelima adalah hard disk. Hard disk ini tempat penyimpanan storage dalam komputer. Terdiri dari hard disk, SSHD, dan SSD. Yang keenam adalah CD atau DVD-ROM untuk tempat membaca dan menulis kepengen CD atau DVD. Yang ketujuh adalah VGA card, yang dimana untuk grafis komputer yang berfungsi sebagai pengolah data grafis sebelum ditampilkan ke monitor. VGA juga dikenal sebagai kartu grafis. Yang ke-8 adalah sound card. Sound card ini termasuk dari bagian CPU pada komputer. Bagian ini berfungsi untuk mengolah audio untuk perangkat komputer. Yang ke-9 adalah power supply, adalah induk dari segala-galanya komputer. Bila tidak ada PSU, maka komputer tidak bisa jalan. Yang dimana merubah dari arus DC menjadi AC, arusan listriknya. Dan terdiri dari 300 watt, 380 watt, 400, 450 watt, 500 watt, 600 watt, serta 800 hingga 1000 watt. Yang terakhir yaitu cooling fan. Cooling fan ini biasanya digunakan untuk mengurangi overheating dalam sebuah CPU komputer. Dan tidak untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti overheat dan juga pengoptimalan suhu dalam komputer ke CPU. Baiklah, masuk kesimpulan. AI atau Artificial Intelligence yaitu kecerdasan buatan yang didefinisikan sebagai kecerdasan intensitas ilmiah. Sistem seperti ini umumnya dianggap komputer kecerdasan diciptakan dan dimasukkan ke dalam mesin komputer. Yang kedua yaitu mekatronika, adalah teknologi rekayasa yang menggabungkan teknologi tentang mesin, elektronika, dan informasi untuk merancang, memproduksi, serta mengoperasikan sistem. Yang ketiga adalah bit. Bit adalah binary digit yang dinamakan huruf bit kecil, dan byte adalah suatu sistem 8 satuan bit yang digabungkan menjadi satu. Jadi byte adalah satuan informasi yang lebih besar daripada bit, dan dikenalkan dan digunakan oleh Dr. Werner Buchholz di Australia di tahun 1956. Dan yang terakhir yaitu perangkat keras. Itu perangkat keras terdiri dari 5: output, input, processing, dan juga storage serta backing storage serta peripheral atau unit tambahan. Baiklah, sekian informasi dan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.